Jumpa lagi bersama kami dalam program khusus. Maraknya penimbunan BBM bersubsidi jenis solar, membuat berbagai kalangan merasa geram. Bagaimana tidak, BBM yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat bawah dan UMKM, malah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha ilegal demi memperkaya diri sendiri. Tetap saksikan tayangan Cari dalam Siapa di Balik BBM Solar Ilegal. Setelah kurang lebih seminggu mencari informasi, tim akhirnya mendeteksi sebuah lokasi yang diduga menjadi salah satu titik tempat praktek bisnis BBM bersubsidi jenis solar yang diduga ilegal. BBM jenis solar tersebut ditampung oleh para pengusaha nakal di wilayah itu, untuk nantinya diberikan kepada seseorang yang berperan sebagai transportir, dan menyalurkannya ke perusahaan-perusahaan tambang yang tersebar di wilayah Sulawesi Tenggara. Ibu siapa Bu? Ibu Nur Kaya. Ibu Nur Kaya. Iya, jadi kalau sejauh ini Bu yang ambil BBM di sini dari mana saja Bu? Setahu Ibu? Saya kurang tahu karena masalahnya orang pulau yang sering bawa tuh, ada yang bawa yang 5 jergen. Dari Katanya ada yang dari Pulau Takut. Buton. Saya kurang tahu juga orangnya, yang jelas yang dari pulau tuh. Oh, berarti menggunakan kapal Bu ya? Iya. Baik. Nah, kalau yang ambil di sini Bu setelah ditampung itu siapa aja Bu? Dari mana saja? Apa dari hanya Pak Frans ya? Iya. Baik. Nah, kalau untuk menampungnya di sini sendiri Bu, berapa hari biasanya bisa mencapai 5 ton? Kadang 1 bulan, kadang lebih 1 bulan. Dalam 1 bulan ya. Baik. Nah, untuk penampungan di sini sendiri, apakah diketahui oleh aparat desa dan aparat kepolisian setempat Bu? Ditahu ya? Tapi mereka tidak pernah melarang Bu? Tidak, cuma tidak melarang juga, tidak menyuruh Tidak juga. menyuruh juga. Iya. Baik. Tim Cari kemudian melanjutkan perjalanan menuju lokasi lain yang juga menjadi tempat penampungan BBM subsidi jenis solar. Tempat yang kedua terlihat cukup besar dari tempat sebelumnya, yang diperkirakan mampu menampung BBM hingga 20.000 KL. Saat tim hendak menemui pemilik gudang, yang bersangkutan diduga lari untuk mengamankan diri sebab tidak berani memberikan keterangan. Di lokasi penampungan, tim Cari mendapatkan banyak sekali cairan berwarna hitam yang diduga cairan tersebut merupakan campuran atau oplosan untuk digunakan memperbanyak BBM yang akan dijual. Di lokasi kedua ini, paling tidak ada 4 pelaku usaha yang kerap menampung BBM untuk diperjualbelikan. Sangat disayangkan, sebab tim Cari hanya menjumpai seorang saja pemilik gudang penampungan BBM yang ada di wilayah itu. Diduga informasi kedatangan tim Cari telah bocor, sehingga para pemilik gudang segera meninggalkan lokasi. Menurut keterangan masyarakat, sebelum tim tiba di lokasi, terlihat oleh warga, 1 unit mobil tangki pengangkut BBM datang ke lokasi gudang untuk melakukan pengisian yang akan dibawa ke perusahaan tambang. Tim Cari melanjutkan perjalanan menuju lokasi terakhir yang letaknya berada tidak jauh dari pos polisi di wilayah itu. Saat berada di sana, tim kembali menemukan banyak cairan hitam seperti oli bekas, yang diduga akan digunakan sebagai bahan oplosan. Dari keterangan warga setempat mengatakan, bahwa pemilik gudang penampungan tersebut adalah milik seorang oknum anggota polisi berinisial A, yang juga merupakan anggota polisi yang bertugas pada pos polisi wilayah itu. Sungguh sangat miris. Lagi-lagi peran oknum anggota kepolisian berperan dalam bisnis yang melanggar undang-undang tersebut. Pihak LSM yang ikut turun lokasi, tengah mempersiapkan aduan ke Propam Polda Sultra, agar menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian Polda Sultra dalam bisnis ilegal itu. Semoga pihak terkait segera mengambil tindakan tegas, dan menuntaskan kasus ini. Anda telah melihat
Anda pun telah mendengarnya, tentu, Anda bisa menilainya. Saya beserta seluruh kru Cari yang bertugas, undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan tayangan Cari dalam episode selanjutnya. Mohon bantu subscribe dan like. Sampai jumpa.